Shalom umat Allah yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Singkat Sabda Iman Katolik edisi Jumat 21 Maret 2025, hari biasa Pekan Prapaskah kedua. Hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 sampai 46. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua Yahudi, "Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalem. Semoga rahmat Tuhan senantiasa selalu menyertai kita sepanjang hari ini. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, kedengkian dan iri hati yang melanda hati anak-anak Israel masih terjadi sampai saat ini. Orang masih sulit menerima keberhasilan orang lain. Maka kalau sudah begini, usaha saling menjatuhkan, memukul, memfitnah bisa terjadi. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama
di mana dikisahkan kisah Yusuf yang menyadarkan kita bahwa nasib baik kita di tangan Tuhan dan itu tidak bisa diambil oleh orang lain. Jalan yang kita tempuh bisa berliku dan kadang-kadang membingungkan dan membuat kita menjadi putus asa. Tetapi kalau kita melakukan dengan kebenaran, Tuhan akan berada di pihak kita. Tuhan tidak salah memilih Yusuf yang meskipun paling muda tetapi paling bijaksana. Kita pun bisa seperti Yusuf jika melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Kejahatan bisa kita lakukan kalau kita menginginkan lebih banyak dan tidak pernah merasa puas. Iri hati hanyalah cabang dari sifat tamak dan tak pernah puas. Maka ketika mata hati kita membuka, maka Tuhan pun bahkan bisa kita anggap tidak adil. Sebaliknya, jika kita bersikap menerima dan jujur, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada kita. Sebab Ia ingin membesarkan kerajaannya di dunia ini supaya semakin banyak orang menikmati damai sejahtera. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, maka melalui perumpamaan yang kita dengarkan pada hari ini, sungguh-sungguh membantu kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Kita tinggalkan hal-hal yang jahat, kita tinggalkan iri hati kita. Semoga di masa Prapaskah ini kita dapat menghindari hal-hal tersebut. Maka kita bisa juga belajar dari tokoh dalam Perjanjian Lama, yaitu Yusuf, di mana Yusuf meskipun dia yang muda, tetapi dia yang paling bijaksana. Maka semoga kita dalam perjalanan hidup kita dapat menjadi orang yang bijaksana. Mari kita bersama-sama melakukannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.